Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang era digital dan tantangannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratisa Rahayu Lestari. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Teknologi Informasi dalam IPS, dan dosen pengampu saya Bapak Yopi Nugraha MKom. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan poin-poin materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang tren era digital, yang kedua Indonesia dan era digital, yang ketiga dampak positif, yang keempat dampak negatif, yang kelima tantangan di era digital, dan yang terakhir adalah upaya yang harus dilakukan pada era digital. Baik, poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tren era digital. Pada tren era digital ini saya mempunyai 4 poin. Yang pertama, yaitu tentang revolusi digital. Teknologi digital pada masa kini yang sangat semakin canggih yang menyebabkan terjadinya perubahan besar bagi dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan sangat bebas. Namun, ada dampak negatif yang muncul sebagai ancaman. Yang pertama, tindak kejahatan yang mudah dilakukan, game online yang sangat merusak mental generasi muda. Yang ketiga, pornografi. Dan yang keempat, pelanggaran hak cipta yang sangat mudah dilakukan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu lahirnya situs jejaring sosial. Lahirnya situs jejaring sosial yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat isi pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungannya antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui jaringan sosial ini telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Situs pertemanan bernama Friendster terus berkembang ke situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Paperless merupakan salah satu tren era digital yang dimana penggunaan kertas menjadi lebih sedikit. Kita tidak harus mencetak foto maupun dokumen yang dibutuhkan pada kertas, melainkan dalam bentuk digital. Penyimpanan secara digital ini jauh lebih aman daripada kita menyimpan bermacam-macam dokumen dalam bentuk kertas. Digitalisasi dokumen berbentuk kertas menjadi file elektronik ini menjadi lebih mudah dalam berbagi, salah satunya e-book. Dengan e-book kita tidak lagi harus menyimpan buku-buku yang tebal secara fisik dan membutuhkan tempat yang luas. Dengan file ini, kita juga bisa menjadi lebih ringkas yang setiap saatnya dapat dibuka melalui komputer maupun ponsel. Yang selanjutnya, perkembangan aplikasi. Perkembangan berbagai aplikasi yang merebak seiring diproduksinya ponsel pintar dengan operasi sistem atau OS, yang semakin mendekatkan diri pada kehidupan manusia yang ditujukan demi kemudahan dan kenyamanan penggunanya. Perkembangan OS ini juga merambah kepada peralatan digital lainnya seperti televisi pintar, mesin cuci pintar, dan juga lain-lain. Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagi informasi dipicu oleh kehadirannya internet yang telah mengubah segalanya. Mesin pencari seperti Google, ensiklopedia, Wikipedia yang menjadi sumber informasi apapun yang dapat didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, perkembangan media sosial juga telah mengubah gaya hidup manusia saat ini. Pengguna media sosial senantiasa update dan berbagi informasi setiap waktunya dengan frekuensi yang sangat tinggi. Media sosial dijadikan sebagai media alternatif untuk melihat perkembangan apa yang hangat diperbincangkan.
Dan media sosial ini menjadi wahana interaksi pengguna dengan yang lainnya dalam menanggapi sebuah isu terkini. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang Indonesia dan era digital. Pada Indonesia dan era digital ini juga saya mempunyai 3 poin. Yang pertama, kemajuan digital di Indonesia. Sebagai negara berkembang, teknologi digital di Indonesia mampu mendorong berbagai kemajuannya dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet. Indonesia juga sudah siap hidup di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internet yang saat ini sudah membaik di era 4G. Dengan informasi dan transaksi elektronik atau ITE juga, masyarakat Indonesia secara umum antusias mengadopsi hidup mendigital, terutama dipicu oleh penetrasi internet dan juga penggunaan ponsel pintar yang terus meningkat setiap tahunnya. Baik, yang kedua yaitu tentang adanya UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dunia digital berbasis internet ini membuat seluruh aktivitas para penghuninya menjadi tanpa batas, ruang, dan waktu. Payung hukum untuk mengatur segala bentuk aktivitas tersebut seperti UU ITE ini pada tahun 2008 terus disempurnakan. Data pribadi masyarakat perlu diberikan perlindungan di dalam dunia maya. Maka pihak Google dan Facebook ataupun lainnya yang memiliki data pribadi penggunanya tidak bisa menggunakan data tersebut sembarangan. Yang selanjutnya yaitu internet dan media online. Telah banyak perkembangan di era digital ini yang dilakukan Indonesia termasuk media massa di Indonesia berubah dalam menyampaikan informasi. Media online atau internet di era sekarang ini menggeser media massa konvensional. Walaupun hampir satu dasawarsa Indonesia terlambat dalam menghadapi teknologi komunikasi khususnya internet, namun budaya digital masyarakat Indonesia sangat cepat menerima perkembangan teknologi internet tersebut. Dilihat secara global, Indonesia masuk dalam budaya digital yang dibutuhkan dalam mencapai pertumbuhan yang positif sesuai dengan kemajuan zaman itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu dampak positif era digital. Pada dampak positif ini saya mempunyai 6 poin. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang. Yang ketiga, munculnya berbagai sumber belajar. Yang keempat, munculnya e-bisnis seperti toko online. Yang kelima, munculnya media massa berbasis digital. Dan yang terakhir, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Baik, selanjutnya, dampak negatif era digital. Pada dampak negatif era digital ini saya mempunyai 4 poin. Yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Karena ada ancaman pelanggaran ini yang dapat sangat mudah mengakses data dan menyebabkan orang plagiat akan melakukan kecurangan. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas. Ancaman terjadinya pikiran pintas ini dapat menimbulkan untuk berpikir pendek atau kurang berkonsentrasi, khususnya anak-anak. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan. Pada ancaman ini ada beberapa tindakan pidana seperti menerobos sistem perbankan. Yang terakhir, tidak mengefektifkan teknologi informasi. Misalnya, mendownload e-book tetapi juga tidak mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan lain-lain. Yang selanjutnya, tantangan di era digital. Pada tantangan di era digital ini ada 4 poin. Yang pertama,
peluang dan manfaat yang besar. Dunia dunia digital ini tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat bagi politik dan kepentingan bisnis saja, namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Penggunaannya bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer atau apapun itu. Kita harus mensyukuri semua teknologi ini semakin mudah. Hanya saja tentunya tetap menggunakan yang seharusnya dan tidak berlebihan, dan harus mengontrol serta mengendalikan. Karena bila terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi ini, kita sendiri yang akan dirugikan dan mungkin juga kita tidak dapat memaksimalkannya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga merasuk ke seluruh kehidupan sosial masyarakat, ternyata bukan saja mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya, masyarakat, tetapi juga kehidupan politik. Yang kedua, dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ini, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadirannya teknologi era digital seperti komputer, terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telepon juga telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung. Yang ketiga yaitu dalam bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, penggunaan teknologi di era digital ini berperan dalam membantu pertahanan dan keamanan nasional. Lembaga militer diantaranya telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan dan persatuan organisasi. Sejalan dengan kekhasan organisasi militer yang selalu menuntut kecepatan dan ketepatan informasi sebelum mengambil sebuah keputusan. Dan juga teknologi digital yang sangat mendukung program tersebut. Teknologi informasi telah berpengaruh pada perubahan strategi militer. Tantangan dalam bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya seperti aktivitas hacker yang bisa merusak sistem atas pertahanan Indonesia yang menjadi perhatian yang sangat serius. Teknologi digital dikombinasikan dengan teknologi perang lainnya yang memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara kualitatif seperti penggunaan robot perang. Yang selanjutnya yaitu dalam bidang teknologi informasi. Dalam bidang teknologi informasi itu sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi. Teknologi informasi merupakan bidang pengelolaan teknologi dan mencangkup berbagai bidang tetapi tidak terbatas, seperti proses, perangkat lunak, komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa programan, dan lain-lain. Setiap data informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun melalui setiap mekanisme distribusi multimedia dianggap bagian dari teknologi informasi. Teknologi informasi memfasilitasi bisnis dalam 4 set layanan untuk membantu menjalankan strategi bisnis, proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas lainnya. Tantangan dalam bidang teknologi informasi sangat banyak seperti memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang upaya yang harus dilakukan pada era digital. Pada upaya yang harus dilakukan pada era digital ini ada 4 poin.
Yang pertama, mengendalikan peran teknologi. Era digital harus disikapi dengan serius, menguasai, dan mengendalikan peran teknologi dengan sangat baik agar era digital ini membawa manfaat bagi kehidupan. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. Anak-anak dan remaja harus difahamkan agar dapat mengontrol sikap anak-anak terhadap teknologi dan memperlakukannya atau menggunakannya dengan baik dan benar. Pengenalan tentang pemanfaatkan berbagai aplikasi yang dapat membantu pekerjaan manusia perlu dikaji agar diketahui manfaat dan kegunaannya, serta dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien, terhindar dari dampak negatif dan yang berlebihan. Demikian juga pemerintah melakukan kajian mendalam era digital ini dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta teknologi informasi. Namun, di sisi lain, anak-anak sangat memprihatinkan, khususnya pola perubahan karakter dan mental sikap anak-anak yang agresif dan kekerasan fisik sering disaksikan dalam pergaulan dengan sesamanya, merupakan fenomena yang saling berhubungan. Pemberitaan anak SD yang melakukan bullying dengan unsur kekerasan fisik sering muncul di televisi dan media online sebagai salah satu akibat dari game online dengan unsur kekerasan. Akses terhadap pornografi dan porno aksi membuat anak mengalami perubahan mental yang mengkhawatirkan, khususnya pada pergaulannya yang mengarah pada seks bebas. Baik, yang kedua yaitu parenting atau pendampingan dari orang tua. Anak memerlukan pendampingan ekstra dari orang tuanya agar terhindar dari isu-isu yang dapat menyesatkan anak. Orang tua juga harus bisa profesional saat mendidik, seperti tidak memperlihatkan kepada anak hal-hal yang sesuai dunianya seperti kekerasan fisik karena akan segera ditiru. Usia dini adalah usia meniru dan orang tua adalah model bagi anaknya. Sehingga keluarga adalah ujung tombak dalam perkembangan sosial emosinya. Hal yang tidak kalah penting adalah dalam memberikan kasih sayang kepada anak, dilakukan dengan benar dan tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Berikanlah pelayanan dan kasih sayang secara proporsional pada anak dan memberikan pola pendidikan yang proporsional pula sesuai dengan perkembangan alamiahnya. Salah satu solusi untuk pendidikan anak di era digital adalah model parenting immune self-care. Meski parenting immune self-care adalah model pendampingan anak yang efektif, khususnya dalam parenting, penggunaan praktik teknologi seperti gadget memberikan sistem imun pada anak sangat penting dikarenakan orang tua tidak setiap saat dapat bersedia di sampingnya. Melalui model parenting imun dan pendekatan kasih sayang dan penyadaran diri, anak mempunyai filter dan imun ketika tidak berada di sekitar orang tua. Orang tua harusnya menanamkan nilai selektif diri pada anak, semisal mengenai mana informasi dan akses berita apa yang baik dan sesuai dengan diri dan anaknya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan penerapan agama. Pendidikan dan penerapan agama dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting, seperti memperlakukannya waktu beribadah, waktu belajar, dan waktu santai dengan secara profesional. Dalam hal ini, orang tua disinilah yang harus tegas bila mengenai pendidikan agama atau akidah anak, dan tak bisa ditolerir bila anak menolak misalnya untuk mengaji ataupun beribadah. Yang selanjutnya, penanaman pendidikan akidah dan agama. Penanaman pendidikan akidah dan akhlak harus disertai contoh konkret yang bisa mereka saksikan atau yang bisa mereka tiru untuk masuk ke pemikiran anak, sehingga penghayatan mereka disadari dengan kesadaran rasional. Melalui pengalaman yang utuh, melalui pengamatan, mendapat penjelasan dan mengalaminya, maka mereka mudah menjalani dan menanamkan nilai akhlak dan karakter. Orang tua adalah tokoh idola di keluarga, sosok pahlawan yang penuh kasih sayang. Dengan demikian, upaya untuk menghasilkan generasi emas akan dengan mudah dilaksanakan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.